Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Diusilin teman itu udah biasa, tapi gimana jadinya kalau kita diusilin mereka dari dunia lain? Saya Chandra dan Saya Nyerampi. kali ini kami akan membagikan pengalaman diganggu makhluk astral. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Kejadiannya itu pas awal-awal kami pindah ke daerah Pangalengan. Saat itu rumah kami berada di ujung perkampungan yang jaraknya lumayan jauh dari jalan raya, sekitar 1 kilometeran lah. Jalan menuju ke rumah kami itu masih bebatuan, belum diaspal. Tidak ada penerangan jalan dan rumah di sana pun masih jarang. Jadi jangankan malam hari, kondisi siang hari di sana pun masih sangat sepi. Di halaman belakang rumah itu ada pohon bambu yang sangat besar yang menambah kesan angker di tempat itu. Nah, pada malam hari kami tinggal di rumah itu sudah mulai ada gangguan-gangguan dari makhluk astral. Dari atap rumah kami terdengar suara trak-trak seperti orang yang sedang memainkan kelereng. Nah, suara itu terus berlanjut sampai akhirnya kami yang berada di rumah mulai merasa jengkel kan. Kebetulan di rumah itu ada om saya. Om saya coba memukul-mukul atap pakai sapu lidi ya. Dia pukul, duk. Dari atas sana itu ada yang membalas, tapi balasan ketukannya itu bukan dibalas oleh ketukan lagi, dibalas oleh suara garukan gitu. Om saya ketuk 3 kali, dia balas dari atas itu ya, suara garukan 3 kali. Diketuk 5 kali, balas lagi garukan 5 kali. Akhirnya om saya memutuskan untuk mengecek ke arah atap rumah. Ambil senter, begitu dicek, kok nggak ada apa-apa di atas. Tadinya kami kira yang ada di atas itu kucing atau apalah gitu. Akhirnya om saya turun, tidak berapa lama kemudian suara itu kembali terdengar dan semakin menjadi-jadi gitu. Dari mulai suara ya seperti yang memainkan kelereng itu, suara garukan-garukan, sekarang semakin menjadi-jadi. Akhirnya kami membiarkan suara itu dan kejadian itu terus berlangsung sampai kira-kira menjelang subuh lah. Suara itu terus berlangsung. Dan kejadian itu masih belum berakhir. Nyai sendiri pun saat itu mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Bisa diceritakan Nyai bagaimana kejadiannya? Beberapa lama kemudian suami Nyai pergi keluar kota ya untuk kerja. Di rumah tinggal Nyai dan anak Nyai. Setiap malam Nyai selalu mendengar suara aneh di samping rumah Nyai. Kan di samping rumahnya itu ada solokan ya, yang gunanya untuk mengairi kebun-kebun di sekitar rumah Nyai. Suara itu seperti suara orang yang sedang memainkan kakinya di dalam air, kecoprak itu. Semakin lama suaranya itu semakin keras ya, semakin keras. Nyai itu saat itu apa ini, suara apaan? Tapi saat itu Nyai belum berani keluar ya, belum berani melihat untuk keluar, masih takut. Sampai suatu malam Nyai terbangun dari tidur. Nyai mendengar seperti ada orang di kamar mandi. Nyai kaget, siapa itu di kamar mandi? Mungkin anak Nyai. Tapi ketika Nyai lihat anak Nyai itu sedang tertidur. Nyai coba untuk bangunkan. Bangun. Tapi aneh, anaknya itu tidak terbangun-bangun, seperti sedang disirap gitu ya. Nah, buat sobatnya yang belum tahu apa sih sebenarnya sirap itu. Jadi sirap itu semacam ilmu yang kalau diterapkan ke manusia bisa membuat manusia itu tertidur dengan pulas. Ya, dan beberapa saat kemudian Nyai mendengar ya di kamar mandi seperti ada orang yang sedang mengobok-obok air di bak mandi. Obok-obok, tiba-tiba terdengar dentuman sangat keras di kamar mandi. Dar gitu ya. Dan ketika suara itu terdengar, tiba-tiba suara orang yang mengobok-obok air itu menghilang. Karena Nyai penasaran, Nyai coba keluar kamar. Nyai terus berjalan mendekati kamar mandi dan tiba-tiba Nyai mendengar seperti ada orang yang sedang mandi. Kecebur. Nyai kaget kan? Siapa yang lagi mandi? Perasaan kan di rumah cuma Nyai dan anak Nyai, sedangkan anak Nyai kan sedang tertidur ya. Dan sekarang Nyai mendengar banyak sekali orang yang lagi mandi di kamar mandi, kecebur. Suara itu semakin banyak, kecebur. Nyai terus mencoba ya menghampiri kamar mandi. Ketika Nyai mencoba membuka pintu, saat itu pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Nyai buka kok terkunci dari dalam. Belum juga habis rasa penasaran Nyai, tiba-tiba Nyai mendengar suara wanita yang sedang cekikikan sambil kecubur. Suara itu semakin lama semakin keras, sampainya itu merasa merinding ya semua.
kok apaan nih yang tertawa di dalam kamar mandi? Oh jadi di dalam sana sekarang jadi ada wanita yang tertawa gitu ya sambil terus mandi, dan wanitanya itu banyak Nyai. Ya, banyak sekali kecebur, cekikikan, kecebur. Itu takut ya, merinding. Ya, coba lagi buka, tetap masih dikunci. Apa ini apa? Tiba-tiba belum juga habis ya rasa takut Nyai. Pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan Nyai saat itu sangat kaget. Ketika Nyai melihat ke dalam kamar mandi, Nyai melihat ada 3 sosok wanita dengan rambut panjang dan baju yang sangat kuno sedang menatap ke Nyai. Mereka tertawa sambil cekikikan, mungkin sedang menertawakan Nyai ya, karena saat itu kan Nyai sangat takut ya. Cekikikan gitu. Nyai takut, Nyai terus lihat. Nyai sangat kaget ya, karena Nyai melihat pucat, mukanya itu sangat pucat sekali. Bisa dijelaskan itu bagaimana penampakan wajahnya Nyai? Mukanya pucat, matanya hitam, pokoknya sangat menakutkan lah. Jadi di sekitar area matanya sekitar sini tuh warna hitam mungkin Nyai ya? Iya, hitam. Mereka terus menatap Nyai. Saat itu kan Nyai takut ya, Nyai terus takut, tapi Nyai mah penasaran, ingin terus ya melihat ke wanita itu. Wanita itu terus cekikikan sambil kayak gimana ya? Mungkin mereka tuh senang ya melihat Nyai takut. Setelah itu apa yang dilakukan Nyai? Apakah Nyai tidak sadarkan diri atau bagaimana Nyai? Enggak. Saat itu Nyai berusaha ya mengumpulkan tenaga untuk berlari ke kamar tuh. Akhirnya Nyai berlari ke dalam kamar dan Nyai mencoba berdoa ya, sampai tiba-tiba suara itu menghilang dengan sendirinya. Menghilang dengan sendirinya. Tapi si sosok itu tidak mengikuti Nyai ke kamar gitu Nyai? Tidak, alhamdulillah tidak mengikuti. Dan juga takut ya, kalau mengikuti bagaimana tuh? Kejadian di rumah itu apakah sudah terhenti sampai di situ ataukah masih ada kelanjutannya nih? Masih ada ya. Nanti di video selanjutnya akan Nyai ceritakan yang lebih seru lagi. Sekian untuk video kali ini. Jika ada sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirim langsung ke emailnya Nyai Rampi di nyairampi@gmail.com, atau kalian bisa langsung kirim ke Instagramnya @nyairampi. Link ada di deskripsi. Nantikan pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan saya Nyai Rampi. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hehehe